Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Krisna Sartika dari HPI 2B dengan NIM 222131063. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sadut Dzariyah. Definisi Sadut Dzariyah. Secara etimologis, kata Sad Dzariyah merupakan bentuk frasa atau idhofah yang terdiri dari dua kata, yaitu Sad dan Dzariyah. Secara etimologis, kata asad merupakan kata benda abstrak atau masdar dari sadda yasudu sadan. Kata asad tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan Dzariyah merupakan kata benda atau isim bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana atau wasilah dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari Dzariyah adalah Dzara'i. Secara terminologi, menurut Al-Kharafi, Sad Dzariyah adalah memotong jalan kerusakan atau mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan atau mafsadah, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan atau mafsadah, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut dengan ungkapan yang senada. Menurut Asy-Syaukani, Dzariyah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang atau al-mahdzur. Dalam karyanya Al-Muwafaqat, Asy-Syatibi menyatakan bahwa Sad Dzariyah adalah menolak sesuatu yang boleh atau jaiz agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang atau mamnu. Menurut Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, Sad Dzariyah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti Asy-Syatibi dan Asy-Syaukani mempersempit Dzariyah sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun Al-Kharafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan bahwa Dzariyah secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu Al-Qayyim juga mengungkapkan adanya Dzariyah yang pada awalnya memang dilarang. Sedangkan menurut Abdul Hamid, Sad Dzariyah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, Sad Dzariyah merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau hal yang lebih buruk. Dasar hukum Sadut Dzariyah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada ayat di atas, bahwa mencaci maki Tuhan atau sembahan agama lain adalah Dzariyah yang akan menimbulkan adanya sesuatu yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikolog mekanis defense, orang yang Tuhannya dicaci maki kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang yang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif atau Sad Dzariyah.
Yang kedua yaitu sunnah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk di antara dosa besar seorang laki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana caranya seorang laki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang laki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci maki itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu dua laki tersebut. Hadis ini dijadikan oleh Imam Syatibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep Syad Adzariyah. Berdasarkan hadis tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan zan bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks Syad Adzariyah. Yang ketiga yaitu kaidah fikih. Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dalam penggunaan Syad Adzariyah adalah menolak keburukan atau mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan atau maslahah. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah Syad Adzariyah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini dijadikan sebagai tuntunan agar bisa dipahami, karena dalam Syad Adzariyah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari. Yang keempat atau yang terakhir yaitu logika. Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkannya kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya. Jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab A'lam al-Muqin, ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun, jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan. Objek Syad Adzariyah dilihat dari objek atau aspek akibat yang ditimbulkan. Ibnu Al-Qayyim mengklasifikasikan Adzariyah menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan atau mafsadah. Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk, dan perbuatan zina yang menimbulkan tidak jelasan asal-usul keturunan. Yang kedua, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan atau mustahab, namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan atau mafsadah. Misalnya, seorang menikahi perempuan yang sudah ditalak 3 agar sang perempuan boleh dikawini atau at-tahlil. Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba. Yang ketiga, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan atau mafsadah. Dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan atau mafsadah yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan atau maslahah yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Yang keempat, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun terkadang bisa menimbulkan keburukan atau mafsadah. Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lain. Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, Al-Kharafi dan Asy-Syatibi membagi Adzariyah menjadi 3 macam, yaitu 1. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan.
Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk jadikan khamar, atau hidup bertetangga, meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga. Yang kedua, sesuatu yang telah disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut bisa dilewati dan akan mencelakakan orang. Yang ketiga, sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina, dan jual beli bersangka karena khawatir ada unsur riba. Contoh dari satu dzariyah yang pertama yaitu menanam anggur. Pada dasarnya menanam anggur itu hukumnya adalah boleh. Namun apabila kita menanam anggur untuk memasak pabrik minuman keras, maka hukum menanam anggur itu menjadi haram. Yang kedua, bekerja di diskotik dan pelacuran. Bekerja di tempat yang haram, asalkan kita bisa menjaga diri dari pekerjaan kita yang berkaitan dengan hal-hal yang mubah, seperti menjadi juru parkir atau tukang kebersihan, maka hukum asalnya adalah halal. Yang ketiga yaitu chatting dengan lawan jenis. Chatting dengan lawan jenis atau bertegur sapa melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, pada dasarnya hukumnya halal. Namun, apabila percakapan tersebut akan mengantarkan pada pertemuan lalu berduaan, maka chattingan tersebut bisa menjadi haram hukumnya. Kedudukan satu dzariyah sebagai sumber hukum Islam. Para ulama berbeda pendapat dalam penggunaan al-dzariyah sebagai salah satu pendekatan ijtihad dalam rangka penetapan hukum Islam sebagai perwujudan bahwa Islam tersebut bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia. Imam Al-Kharafi menyatakan bahwa Imam Malik menggunakan satu dzariyah bukanlah seorang diri dan hanya khususiatnya, tapi sebenarnya para ulama itu memakainya hanya saja tidak dikatakan sebagai satu dzariyah, melainkan menanamkannya dengan isma. Abu Zuhra menyatakan bahwa satu dzariyah adalah satu dasar pertimbangan Imam Malik dalam mendapati furu-furu yang kemudian ia nukilkan dalam tulisan-tulisannya. Pembahasannya meliputi bahwa yang mendatangkan kepada yang haram itu hukumnya haram, sedangkan yang menjadi wasilah hukumnya halal itu hukumnya halal pula. Setiap hal yang diperintahkan itu mengandung kemaslihatan dan segala sesuatu yang mendatangkan kerusakan itu hukumnya adalah haram. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.